Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aura Febrianti Ardiansyah, NIM A321240076. Baik, saya akan menjelaskan resume materi pengantar hukum Indonesia pada hari ini, yakni pluralisme sistem hukum Indonesia. Baik, kita masuk di bagian pengertian pluralisme. Nah, pluralisme hukum Indonesia yang berarti beragam atau keberagaman hukum Indonesia. Nah, tadi dijelaskan bahwa pluralisme sistem hukum merupakan sistem yang berlaku bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu secara bersamaan seperti beberapa sistem hukumnya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Nah, pluralisme hukum ini mencakup beberapa aspek, antara lain hukum negara yang berarti hukum dibuat dan diterapkan oleh negara seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintahan, dan peraturan daerah. Berikutnya hukum agama, yang dimana berarti hukum ini berdasarkan ajaran agama seperti hukum Islam, hukum Kristen, dan lain-lain. Nah, selanjutnya hukum internasional, di mana hukum internasional ini hukum yang berlaku dalam hubungan negara seperti hukum laut, udara, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya itu materi mengenai faktor berbineka hukum di Indonesia. Faktor ini terdiri atas dua bagian, yakni faktor yang pertama yaitu faktor etis, atau faktor ini merupakan mempengaruhi hukum adat, terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Nah, berikutnya yaitu faktor yuridis atau faktor hukum. Berarti di sini penggolongan hukum atas penduduk seperti di pasal 163 IS. Oke, berikutnya itu di bagian ada acara mengatasi hukum bineka ragam dapat ditempuh dengan cara unifikasi hukum yang berarti memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat atau daerah. Contohnya UU-PA dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu kodifikasi hukum, berarti pengumpulan hukum-hukum ke dalam suatu kitab yang sejenis dan sistematis. Contohnya KUH-PER, KUHP, KUHD. Nah, kita masuk pada bagian berikutnya yaitu sejarah pluralisme sistem hukum, di mana sejarah pluralisme sistem hukum di Indonesia dilatar belakangi dengan pedoman politik pemerintahan Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia. Ini dicantumkan pada pasal 131 IS yang menggantikan RR, kemudian pasal 75 yang pokoknya adalah perintah kodifikasi asas, konkordansi, dan mengenal ordonasi. Berikutnya di pasal 163 IS pertama yang berarti satu, penghuni Indonesia dibedakan ke dalam golongan Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing dengan hukum yang berbeda. Kedua yaitu golongan Eropa terdiri dari orang Belanda, orang Eropa kecuali Belanda, orang Jepang, Amerika, dan Australia, serta anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah atas keturunannya. Nah, yang ketiga itu golongan timur asing seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu golongan bumi putra yang tunduk pada hukum adat, yang berarti semua orang bumi putra dan mereka yang masuk golongan lain tapi sejak lama diterima sebagai orang bumi putra. Oke, baik, sekian pemaparan saya tentang materi resume hari ini. Saya Aura Febrianti Ardiansyah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.